Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwat biddin azani azirnakumullah. Alhamdulillah, Allah beri kesempatan pada kita untuk bertemu. Ya, sebenarnya anak kurus bukan karena di sini, tapi anak memang pengurus. Ada ustadz sebagiannya pembesar karena badannya memang sudah besar. Kalau anak bagian pengurusnya, ya. Jadi dia tak akan gemuk-gemuk jadi pembesar, apalagi jadi petinggi, tidak mungkin. Ya. Alhamdulillah, kita sama-sama di majelis. Moga-moga tidak ada yang menjadi pejabat teras. Biasanya kalau ada daurah kan ada pejabat teras, diteras. Baik, ikhwan. Ini sampai jam berapa nih? Kultum, kuliah terserah antum. Baik, pagi ini kita ambil sedikit saja faedah dari surah Al-Fatihah. InsyaAllah kita semua sudah hafal tentang surah Al-Fatihah. Tapi terkadang kita lupa mengambil faedah-faedah yang besar. Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu 3 jilid, 1 ayat saja. Kita tidak usah banyak-banyak, ya. Kita coba mengambil ringkas dan fawaid utama dalam waktu yang ya sejam lah paling lama, ya atau menjelang selesai. Yang selesai itu lama juga ya. Karena biasanya ngaji dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Iya, kemarin di Sulawesi dari 9 pagi jam 11 malam itu 2 hari. Kan namanya ngaji. Ya. Karena majelis ta'lim itu adalah tempat yang paling nikmat untuk tidur. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yajtami'una fi baitin min buyutillahi yata'allamuna al-Qur'an wa tadarrasu bainahum illa khaffat 'alaihim malaika wa ghasyiyatuhum rahmah wa tanazzala 'alaihim as-sakinah." Tidaklah satu kaum yang duduk di salah satu rumah Allah yata'allamuna al-Qur'an wa yatadarrasu bainahum, atau yatluna al-kitab Allah dalam satu riwayat, membaca Al-Quran, yata'allamuna Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadarusnya, mentadabburnya. Karena hakikat Al-Quran adalah tadabbur. Al-Quran hujjatul lakum wa hujjatu alaikum. Quran itu akan membelamu, tapi ingat, Quran juga akan menjadi penghujatmu. Al-Quran hujjat. Dan dia bisa menuntut kita apabila kita tidak mentadabburnya, bukan sekedar bacaan. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melaporkan, ini ya, umatku menjadi Al-Quran ini al-mahjura, sesuatu yang ditinggalkan, bukan tidak dibaca, mereka baca. Khawarij, sahabat saja kalah salat sunnahnya, kalah bacaan Quran, tapi hanya batas tenggorokannya. Ya, tadabbur itu inti. Maka mereka yata'allamuna al-Quran wa yatadarrasu bainahum illa khaffat 'alaihim malaika, kecuali mereka mengepakkan sayapnya. Ada namanya malaikat sayap yang berjalan di muka bumi mencari majelis-majelis ilmu. Majelis zikir itu maknanya adalah majelis ilmu yang dibacakan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka sudah dapat saling memberitahu informasi, maka dia akan menaungi dengan sayapnya sampai ke langit. Ini perkara gaib. Jangan pula keluar nengok ke atas mau nyamar mana malaikat tak ada. Karena bagi kita orang mukmin, kita yakin adanya gaib.
Karena sesuatu yang tidak kelihatan bukan berarti itu tidak ada. Ruh kita ada enggak? Pernah enggak kita lihat ruh kita? Pernah bicara dengan ruh kita? Pernah mencium baunya? Tidak. Tidak kita lihat, tak mencium baunya, tak pernah berbicara. Ada enggak orang bisa mengingkari bahwa dia ada ruh? Hatta ketika dia mati, dia pun tak bisa mengingkari ruhnya. Ya gimana dia? Orang dia sudah mati. Ente bukan ruh saya, tak mungkin kan? Orang ruhnya lah tak ada lagi. Lihat. Illa khafat alaihim malaika wa ghasiyat ar-rahma dinaumi rahmat Allah. Wa tanazzal alaihim as-sakinah, diturunkan ketenangan. Nah, itu kadang-kadang salah paham. Ketenangan karena kena penyakit susah tidur, hadir terus kalau majelis taklim tu, insyaallah. Kalau ada ustaz tak ada yang paling udah begitu amma ba'du langsung itu. Seru. Begitu dibaca subhanakallah baru dia bangun. Tapi ngomongnya itu yang tak enak. Sudah selesai kata dia. Sebentar kali kata dia, wallah kita sudah capek ngomong, dia sekali ngomong sudah selesai. Sayang ya kata dia, cepat kali, mungkin dia lagi melukis mungkin dalam tidurnya. Baik, itu diantara keutamaan ilmu. Man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa keluar rumah menuntut ilmu agama, maka mereka berada di jalan Allah sampai kembalinya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa melalui suatu jalan untuk memahami agamanya, Allah lapangkan jalannya menuju surga. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang beriman di antara kalian dan orang diberi ilmu tentang keimanan. Bukan diberi ilmu pengetahuan ya kawan. Diberi ilmu tentang orang beriman, Allah angkat derajatnya. Orang diberi ilmu tentang keimanan akan bertambah dari hanya sekedar orang beriman. Orang yang diberi pengetahuan juga diberi oleh Allah. Bisa diberikan hanya di dunia. Orang kafir dengan pengetahuan, dia bisa diberi karunia dunia dengan pengetahuan yang ada pada dirinya. Ya? Jadi ada di bagi dunia, akhirat mereka sama sekali tidak. Hanya saja kita kadang-kadang terbalik berpikir. Kita bersiap untuk anak kita pagi, sore, malam mengeluarkan harta semuanya, tidak peduli panas dingin. Kalau ditanya untuk apa itu? Nyekolahkan anak. Kalau ditanya lagi, kenapa anak disekolahkan? Ya amanah Ustaz. Semenjak sudah ngaji jawabannya mantap-mantap itu. Amanah Ustaz. Orang tua akan tanggung jawab. Alhamdulillah. Jadi orang yang tua bertanggung jawab. Oke. Antum sekolahkan. Masuk pesantren untuk apa? Ya besok dia biar jadi ustaz, dipanggil-panggilkan viral. Nah itu salah niat itu. Ya, dipanggil-panggilkan viral. Saya bisa naik pesawat. Naik aja bisa numpang sebentar apa. Udah turun lagi. Cuma naik aja. Terus untuk masa depan juga Ustaz, yakinkah Anda bahwa usaha Anda untuk anak semua yang kita korbankan untuk pendidikan anak, taruhlah sampai dia sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S-teler, semacam-macam S. Yakinkah Anda kalau dia sudah tamat dia akan mendapat pekerjaan? Oh itu iya belum Ustaz, tapi kan yang penting usaha. Masyaallah. Orang tua Ustaz, tanggung jawab. Jawabnya itu terus, walaupun pertanyaannya itu terus. Oke, orang tua tanggung jawab. Anak Anda sudah tamat kuliah, sarjana atau apapun, dia dapat pekerjaan. Yakinkah Anda dia akan mendapat pekerjaan yang baik dan dapat gaji yang besar? Belum tentu juga Ustaz. Ya namanya orang tua Ustaz. Usaha, amanah Ustaz. Wallah menakjubkan jawaban orang tua. Semenjak sudah ngaji ini 100 pertanyaan jawabannya cuma 1 saja. Itu mengerikan itu jawaban seperti itu. Meningkat lagi kalau orang anak Anda bekerja dengan baik, gaji sudah besar. Yakinkah Anda bahwa Anda akan dapat menikmati dengan anakmu? Belum tahu juga Ustaz. Terus kalau Anda dapat menikmati, yakinkah Anda akan bahagia dengannya? Belum tahu juga Ustaz.
Sesuatu yang Anda yakini bahwa itu tidak pasti, dan Anda sudah mengorbankan harta, waktu, nyawa, semuanya tenaga untuk sesuatu yang Anda yakini bahwa itu tidak pasti Anda nikmati. Mati yakin tak? Nah, kalau itu yakin Ustaz, sudah bersiap tak? Nah, belum. Kira-kira ini pintar atau bodoh sebenarnya orang kayak gini? Dia bersiap untuk sesuatu yang tidak pasti. Dia yakin itu tidak pasti akan dia nikmati, akan dia rasakan, akan dinikmati bersama anaknya. Tidak yakin dia itu, tapi dia sudah mengorbankan harta, waktu, tenaga, bahkan kehormatannya kadang-kadang kesana kemari demi sesuatu yang dia yakin itu belum pasti dia nikmati. Mati yang pasti. Ternyata kita belum bersiap untuk sebuah kepastian. Tidak ada kita rasanya siap untuk mati hari ini kan. Tapi para ulama kita, wa mal mautu illa sarikun dakasahsuhu ya sudu bila kafin ma yas'a bila rijlin. Tidaklah kematian kecuali seperti pencuri tanpa bayangan yang berjalan tanpa kaki, menarik tanpa tangan. Wa man lam yamut bisayfin mata bighairihi. Siapa yang tidak mati oleh pedang maka dia akan mati oleh sebab yang lainnya. Tawnawa'atil asbab, banyak sebab kematian, fal mautun wahid. Namun kematian itu cuma satu, memisahkan kita dari semua dunia dan angan-angan kita. Tapi tak selesai kan? Kita akan dipertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawaban. La tazulu qadamin adam yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak bergeser telapak kaki anak Adam hari kiamat sampai ditanya an umrihi fima afna. Umurnya kemana dia habiskan? Umur, waktu. Nah, ini dia. Mak, isi baterai sebentar. Nah, ini ditarik. Tarik aja. Es ini nikmat kok. Surga pakai es, suami pakai es, istri pakai es, setan juga pakai es. Baik, lihat, ditanya 4 hartanya, tentang umurnya, kemana kita habiskan umur? Kita belajar dari pagi sampai ini, berapa banyak pendidikan yang dibagikan? Kira-kira dari pelajaran umum berapa persen yang kita praktekkan? Jauh. Antum belajar kuliah komputer, prakteknya setelah selesai kuliah. Antum belajar sholat SD, apa mau prakteknya sudah tua? Langsung dipakai. Agak umur. Ditanya tentang harta dari mana dan kemana. Ditanya tentang waktu, kemana, berapa waktu yang kita habiskan. Ditanya tentang jasmani, waktu kita banyak yang terbuang. Berapa majelis ilmu yang kita hadiri, berapa waktu kita untuk mentadabbur Quran, duduk bersama. Tidak mesti semua kita ini jadi ini, dan tidak mesti semua anak itu jadi ustadz. Kadang-kadang kita ini salah paham juga. Semenjak hijrah itu semua anak tak boleh jadi ustadz semuanya. Ikhwan, orang punya bakat sendiri, tetap beri dia pendidikan agama, namun tidak lagi keinginan cita-cita. Kita menyekolahkan anak bukan untuk meneruskan cita-cita kita, tapi cita-cita anak. Kita orang tua mengarahkan. Ada anak disuruh ngapal agak susah dia, tapi suruh hitung, ahli dia. Hitung, dia tahu berapa duit di dalam kantong kita itu, tahu dia. Ahli dia. Karena ubinya mungkin termasuk ahli dalam penelitian. Dimanapun dompet kita tersimpan, uminya tahu. Ahli dia. Bisa aja dia jadi ahli matematika, tapi jadi dokter. Tapi ingat, agama sudah terdanam dari kecil. Dia mau jadi saudagar, mau jadi pedagang, tapi agamanya mesti tetap terbimbing. Akidahnya, akhlaknya. Akhlak beda dengan moral ya. Kita mengajarkan adab dan akhlak. Kalau moral, makan tangan kanan, minum tangan kiri, salah tak tuh? Secara moral.
Tidak ada yang menyalahkan. Icon itu jadi budaya orang modern. Berdiri minum, diadu gelas sama gelas. Gitu. Moral. Dia makan tangan kanan, minum tangan kiri. Tidak ada moral yang menyalahkan. Tapi adab Islam salah atau bukan? Salah. Kita makan tangan kanan lalu jilat. Bagian dari sunnah. Menurut orang yang kata dia yang punya moral, tak bagus. Sebab kita baru makan tangan kotor. Kenapa dijilat? Loh, yang kita jilat kan bukan tangan orang. Kan yang kita jilat tangan kita. Makan pakai sendok tak dilarang, akhi, makan pakai sendok. Yang dilarang makan sendok. Enggak ada larangan. Dan tangan kita ini lebih bersih dari sendok. Pernah tak istri antum minjam, ini bagi yang beristri ya. Kalau yang belum beristri, tenang aja dulu insya Allah. Sebab menurut konon kabarnya umur umat Islam 1500 tahun. Ini sudah 1444, masih tersisa 56 tahun. Nasib antum beristri tidak, berdoalah 10 tahun nangis-nangis, ya Allah berikanlah anak yang soleh dan soleha. Ente doanya lah berapa tahun? 5 tahun Ustaz. Apa? Belum dapat? Iya. Sudah punya istri? Belum Ustaz. Nah, belum punya istri mau minta anak yang soleh. Antum doanya seharusnya minta istri yang, jangan istri soleh, salah juga. Istri yang soleha, bukan istri soleh. Marah soleh istri dia minta. Ya? Lihat. Nikmat kita semuanya akan ditayang. Anak diberikan pelajaran, kita untuk cita-cita kita, cita-cita anak. Toh. Kadang-kadang kita masukkan anak, saya terus terang, anak kalau nilai rapornya rendah, yang paling sibuk siapa? Anaknya kah atau orang tuanya? Anak itu cuek aja, biasa aja mi. Yang penting kita tak ada kini SD itu tak lulus mi, lulus semua. Paling-paling tertunda kata dia, tapi lulus juga. Aman. Yang paling marah itu orang tuanya. Kadang sebagian orang tuanya mendatangi sekolahan. Ustaz, ini kenapa nilai anak saya seperti ini? Kok jadi rendah padahal di rumah dia belajar bukan main itu. Online kan? Iya. Rupanya online lain nih lihatnya. Tahu-tahu banyak aja sepatu datang, ini datang. Itu belajar. Lalai, datang marah-marah dengan guru. Kalau anak jadi guru datang gitu, anak tak marah juga dengan wajar ibunya, orang tua kan ingin gitu. Anaknya gagal. Cuman kalau ujian anak ingin minta, Bu, besok ibu ujian aja sama anak. Mana nilainya yang paling tinggi? Anaknya ujian, ibunya yang ngamuk. Kalau gitu besok ujian aja sekalian. Kita nengok mana nilai paling tinggi. Nilai ibu kah? Atau nilai anak? Ternyata hafalan doa anaknya itu lebih banyak daripada hafalan doa ibunya. Hafal lagi bapaknya. Hah? Anak kita sekolah 3. Kami ini triknya. Walaupun kita hafal, paling tidak orang tua nanya, apa hafalan tadi? Ini mi, doa baru. Sini. Antum baca aja pelan-pelan. Sudah hafal? Coba Umi mau dengar. Itu baca anaknya. Belum. Sebenarnya kita yang belum hafal gitu. Belum. Lancarkan lagi. Baik-baik bacaan. Ini. Nah, kalau benar-benar kita sudah hafal, dengarkan Umi. Sebenarnya kita baru ngapal juga. Anak kita kan tak tahu kita baru ngapal. Nah, nanti keluar Umi itu apa saja yang dibelajari hafal semua katanya. Lumayan, ya. Ingat semua akan ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu. Nah, ini ada kesempatan kita untuk belajar dan kita ambil fawaid. Mukadimahnya terlalu panjang ya. Belum ngaji, ikhwan. Kan materi kita Al-Fatihah. Ya, jadi pengantar saja baru ya. Udah 20 menit. Baik, kita ambil menulang Al-Fatihah. Semua kita tahu. Para ulama berbeda pandangan apakah bismillah termasuk dalam surah Al-Fatihah atau bismillah
tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah. Karena kalau dimasukkan dalam surah Al-Fatihah dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di dalam tafsir Juz Amma, orang yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu masuk di dalam surah, maka dia harus mendatangkan dalil. Karena bismillah itu tetap ada pada setiap surah kecuali dalam surah At-Taubah, tapi dia terdapat dalam surah An-Naml. Jadi harus datang dalil. Kita lepas, kita tidak bicara tentang khilaf itu, tapi kita mengambil fawaid dari Al-Fatihah, karena disebutkan oleh dalam hadis qudsi pembagian Al-Fatihah itu menjadi 3 bagian, untuk Allah dan hamba, kemudian untuk hambanya. Kita ambil dulu mulai dari bismillah. Kita ambil yang biasa. Kalau ada sebuah khilaf, belajarlah pertama sekali untuk keluar dari khilaf. Contoh, ada khilaf doa bersama dan tidak doa bersama. Yang sini setelah sholat boleh, ini tidak boleh. Bagaimana cara keluarnya? Kalau doa masing-masing, ada tak yang melarang? Tidak ada kan? Ya boleh aja untuk berdoa, tak ada yang melarang. Ternyata kalau doa bersama setelah sholat muncul khilaf, ya kan? Ada boleh, ada yang tidak. Apa yang kita pilih? Yang tidak ada khilafnya apa? Iya, doa masing-masing aja, kan tak ada khilafnya. Berarti boleh doa bersama? Boleh, sama-sama berdoa. Antum berdoa, saya berdoa, gitu. Kan sama-sama berdoa, kan tak dilarang. Saya pernah diminta itu doa bersama, saya pimpin aja. Karena kita disuruh pimpin, saya bilang doa bersama mulai. Selesai, kan saya pimpinnya aja. Doa kan doa masing-masing. Ya, itu artinya. Khilaf, kita keluar dari khilaf, cari jalan yang apa? Nah, bismillah, kita ambil bismillah. Bismillah awal setiap sesuatu, minum, makan, bismillah. Tidak bismillahirrahmanirrahim. Yang sahih bismillah saja. Karena kalau bismillah berarti kita memulai dengan seluruh nama Allah. Berapa asma Allah? Salah. Asma Allah yang 99 itu yang diberitahukan. Karena Rasul SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berdoa dengan namamu yang kau berikan, tahukan kepada hambamu, dan nama yang tidak engkau beritahukan kepada hambamu. Mana yang tidak diberitahukan Allah? Ya tak tahulah, namanya juga tak diberitahukan. Jadi kalau orang tak diberitahukan tapi dia jadi tahu, wah ini bahaya ini orang. Apalagi terbayang-bayang Rasulullah lewat, hadir dalam majelis dia, gitu. Menunjukkan tingginya kedudukannya. Kalau anak jelas tinggi kedudukan anak dari antum semua, tinggi sekarang. Lihat, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kita bagi dulu. Dalam Bismillahirrahmanirrahim jelas awal setiap amalan dimulai dengan Bismillah, dan itu tentu amalan yang sesuai syariat. Orang kadang-kadang kan pakai hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Semua tergantung pada niat. Wah, yang penting hati, gitu. Sehingga kita nyalakan, yang penting hati. Loh, kalau ada orang selingkuh, niatnya baik, ikut nyumbang, diterima? Tentu enggak lah. Jangan niat-niat sembarangan aja. Niat itu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya suatu tergantung pada niat. Apa? Kalau sesuatu yang sudah sesuai syariat, salat ini tergantung pada niat. Dia sudah diperintahkan oleh agama, tapi dia masih tergantung pada niat, keikhlasannya dan kekuatan ittibaannya. Tergantung. Tapi maling itu tidak lagi tergantung pada niat. Saya maling maksud saya untuk infak bangun masjid. Wala talbisul haqqa bil batil. Jadi Bismillah. Nah, dalam Bismillah terkandung makna tauhid asma dan sifat.
Kita ambil dulu kata kunci supaya nanti bisa paham. Kita sering dengar bahwa Al-Fatihah itu ummul Quran. Intinya Al-Fatihah itu apapun yang diajarkan di dalam Quran, dia tersimpul di dalam Al-Fatihah. Sepintas kan mungkin kita lihat gimana ya, 236 ayat bisa disimpulkan hanya dalam 7 ayat. Tidak akan bisa kalau kita ingin memahami secara seperti itu. Antum tengok tentang ayat jihad, tentang Al-Fatihah, tapi dia disebut ummul Quran, ummul kitab, tersimpul di dalam Al-Fatihah. Maka untuk memahami konteks ini, kita harus tahu dulu apa itu tujuan penciptaan adalah ibadah. Al-ibadah la tusamma al-ibadah illa bit-tauhid. Ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Tauhid ada terbagi berapa? Memang jawabannya semua begitu. Tauhid terbagi 3. Biasa kita tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Itu ada di mana? Dalam Al-Fatihah. Bismillah, tauhid apa itu? Asma wa sifat. Uluhiyah, di mana dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rububiyah, alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu ayat lainnya apa itu? Kewajiban mana? Kita tauhid, tapi ada tak perintah wajib? Perintah larangan? Perpecahan umat? Sebenarnya 3 tauhid. Kemudian ada lagi yang disebut dengan nama jazaa'ut tauhid, ada lagi yang dinamakan mukammilatut tauhid. Seluruh Al-Quran itu tidak akan pernah lepas dari ini. Pertama, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, mukammilatut tauhid, jazaa'ut tauhid. Yang mukammilatut tauhid ini adalah jika Al-Quran berbicara tentang halal dan haram, perintah dan larangan, itu dinamakan mukammilatut tauhid, penyempurnaan tauhid. Sedangkan jazaa'ut tauhid, penyempurnaan tauhid, kemudian ada namanya jazaa'ut tauhid ketika Al-Quran berbicara tentang pembalasan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ada lagi jazaa'un liman kharaja anit tauhid, balasan bagi orang yang keluar dari tauhid. Apakah dia keluar dari tauhid itu dalam bentuk kesirikan? Apakah dia keluar dari tauhid itu dalam bentuk halal dan haram? Maka dengan kaedah ini, pemahaman ini, kita akan lihat bahwa semua ayat Al-Fatihah itu mengandung itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada perintah ada di situ. Perintah untuk ibadah. Tujuan. Ihdinas siratal, tunjuki kami jalan yang lurus. Ini ada perintah, juga ada larangan. Allah bagi manusia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, yang diberi nikmat. Ghairil maghdub, yang berilmu dengan amalkan ilmu pertama. Yang kedua, yang berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Yang ketiga, yang tidak berilmu tapi ingin beramal. Tersesatlah mereka. Ini golongan manusia. Ada yang berilmu beramal, ada yang berilmu tak beramal, ada yang beramal tanpa ilmu. Pokoknya amal. Kita ini dulu, antum belajar dulu ini. Enggak, kapan lagi kita beramal? Yang penting amal. Ilmu tak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nuntut ilmu, kita dituntut nanti. Apa guna banyak ilmu kalau tak beramal? Akhirnya banyaklah yang beramal tanpa
ilmu. Padahal kalau logika sederhana, antum perhatikan, orang mau pergi haji umrah, dia belajar tak manasik? Kenapa dia harus manasik? Agar dia tahu bahwa naik haji dan umrah itu dengan ilmu, amalan dengan ilmu, agar amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan apa yang dilihat. Antum bisa bayangkan kalau anak membimbing umpamanya jemaah semuanya ayo kita manasik. Tapi jemaah bilang, Ustaz sudahlah Ustaz, kami yakin apa aja yang Ustaz buat, insya Allah kami yakin ilmu Ustaz, kami tak perlu belajar lagi, kami lihat apa yang Ustaz kerjakan. Karena saya juga lagi malas-malasan, ya sudah, umrah sampai di Mekah, karena badan saya kecil, tawaf, tentu cepat jalan saya tuh. Udah jauh baru saya tahu ada jemaah, wallah ternyata jemaah saya sudah tinggal. Orang ramai, orang Arab, mereka tinggi-tinggi, kita kecil. Tentu tak nampak. Akhirnya saya ambil sapu tangan, tulis Ustadz Ali Ahmad. Diginikan, ternyata masih juga lebih tinggi orang lagi. Wah, apa akal? Akhirnya melompat. Baru jemaah belakang dia, baru nampak Ustadz Ali Ahmad. Kata jemaah, itu Ustadz Ali depan tuh. Karena dia katanya, kami akan lakukan apapun Ustadz lakukan. Dia berpikir saya sedang tawaf dengan melompat-lompat. Akhirnya semua jemaah tawafnya melompat-lompat karena dia lihat saya di depan melompat-lompat. Padahal saya melompat itu untuk apa? Memberitahu bahwa saya masih ada di depan. Tapi karena dia, kami yakin Ustaz, apapun Ustaz yang lakukan kami ikut. Nah itu akibatnya apa? Logika sederhana saja, cobalah. Ya, perlu ilmu. Semua amalan perlu dengan ilmu. Nah, lihat Al-Fatihah. Pertama tadi bismillah, di situ ada asma dan di situ ada sifat Allah. Ya. Kemudian ada yang namakan tauhid, uluhiyah, ada dalam ini. Ini sederhana kalau kita uraikan satu ini saja insyaallah akan panjang juga. Tapi kita ngambil hikmah. Ya, itu bismillah. Nah, kemudian mungkin Al-Fatihah saya tambah sedikit. Bismillah. Dalam bismillah ada Ar-Rahman, para ulama berbeda. Ada yang mengatakan Ar-Rahman secara umum adalah kasih dan sayang yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Dan ini berhubungan dengan sifat Allah yang Maha Pemberi. Rahim yang sayang, maka kemaha pemberian Allah menunjukkan bahwa Allah memberikan kepada hambanya apapun yang ia minta, dan khusus terkait dunia. Siapapun yang minta kepada Allah masalah urus dunia ini, muslim, kafir, fasik, munafik, apapun yang dia minta, Allah pasti bagikan. Karena itu sudah janji Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Man kana yuridu hayata dunya wa zinataha wa fi ilaihi ma'malahu fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang yang menginginkan kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya, harta, pangkat, jabatan dan kedudukan, wa fi ilaihi ma'malahu, kami berikan kepada mereka sesuai usaha mereka dunia, wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak kami rugikan. Jadi jangan heran ya. Kita sholat rajin, usaha rasanya Senin Kemis, hari Senin jualan, hari Kamis tutup, ya. Hari Senin dapat modal, hari Kamis sudah habis modal, ya. Jangankan untung, modal pun habis. Sholat rajin. Anak pernah lihat orang dagang rajin di masjid, sholat. Lama-lama kurang-kurang dia coba sholat. Sudah itu tidak sholat lagi. Nantinya, kenapa tak sholat? Sama aja Ustaz. Saya kalau sholat kurang belanjaan kata dia. Saya kan mau dagang sini Ustaz. Kan sholat di sini. Sholat tak ada belanjaan. Ya akhi, antum kan sedang sholat. Apa mungkin antum jual bakso-bakso dalam sholat gitu? Tentu tak ada orang belanja. Nah kalau semuanya lagi sholat belanja kan kacau. Sholat bakso satu. Nah, di situ, antum goreng lagi. Sholat apa nama gitu? Iya
sudah sholat baru dagang. Kalau soal sama aja, orang yang jujur tak jujur, orang kita dagang jujur tak maju rasanya, tapi orang yang nipu-nipu maju aja, usahanya maju, jalan semua ini. Kita yang jujur malah. Dulu sebelum hijrah penghasilan lumayan 30 juta sebulan. Setelah hijrah 3 juta aja Pak ya. Kok bisa begitu? Iya, dulu tak tahu bahwa 27 juta itu haram. Setelah hijrah baru tahu itu haram. Akhirnya penghasilan cuma tinggal 3 juta yang halal. Nah, 3 juta yang halal nih, dulu ketika uang haram banyak dapat, infaknya banyak. Ngajak teman makan. Tapi begitu sudah yang halal saja, setan mulai ganggu tahu. Mau infak, dah capek cari uang sekarang. Mau juga infak, mulai cari yang bulat-bulat kecil. Ada tuh, masih ada. Nutup pula lagi tuh. Allah, sudah kecil, nutup lagi tuh. Padahal kalau dimasukkan aja, kan kota infak itu kan sudah tutup itu. Kan tak ada orang lihat. Tapi karena dia menutup, orang tahu bahwa dia itu infaknya kecil. Kan kalau dimasukkan aja kan tak masalah tuh. Tapi kalau karena dia nutup, kenapa dia tutup? Karena kecil. Jadi orang tahu kecil. Sebab dia kalau besar mana mau dia begini tuh. 1 juta. Sehingga panitia pun berapa dapat uang hari ini? Ada 2 kilo lah kata dia. 2 kilo? Iya, recehan saja. Daripada dihitung lebih baik ditimbang aja 2 kilo. Masuk WC aja. Di sini kalau WC umum berapa? Buang air kecil. Kalau buang air besar 3.000. Antum masuk rumah WC umum, antum bayar 500. Antum dikunci dari luar. Bisa masuk tak bisa keluar. Wallah. Giliran nak masuk surga 500. Yang penting kan ikhlas. Benar ya Ki, yang penting tuh ikhlas, ittiba. Tapi janganlah sampai begitu sisa-sisa. Orang kalau bagi sisa ikhlas semua. Antum terdesak buang air, lalu antum buang air, keluar dari WC, ikhlas antum. Allah, lapang rasanya. Karena itu memang antum tak butuh. Tak butuh antum. Kalau antum butuh mungkin antum ambil lagi di dalam. Jadi cari yang berharga, karena itulah milik kita. Harta yang ditanya, harta milik kita, apa yang kita pakai, apa yang kita infakkan. Sedangkan yang kita pakai dia akan usang, yang kita infakkan itu milik kita. Lihat, sedangkan sandal yang kita pakai itu belum tentu milik kita selamanya, ikhwan. Begitu kadang-kadang kita pakai sandal baru, lalu kelihatan ada orang yang nyarung sandalnya. Itu kan sandal saya. Maaf Aki, apa mata kaki saya tak nampak tadi. Jadi salah pasang dia mata kakinya. Ya tak salah kan, mata kakinya tak nampak. Ini nyarung aja. Gitu. Lihat. Gunakan itu. Infak guna ini. Jangan sampai nanti masjid kita juga berubah menjadi masjid recehan. Jadi dindingnya tuh ditempel uang receh aja semua. Maju insyaallah kalau bersama dia dalam bismillah diberikan, orang kafir diberikan. Tapi ayat Hud surah 15 ayat Hud pada ayat Hud ayat 15-nya itu, kemudian ayat 16 Allah berikan. Jangankan kita, iblis saja minta, Allah kabulkan. Ketika Allah katakan kepada iblis suruh keluar, sombong, suruh sujud, tidak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan, sombong, kafir. Di ayat lain surah Al-A'raf Allah katakan kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda is amartu. Apa yang menghalangi engkau untuk sujud ketika aku perintahkan engkau untuk sujud? Wa is qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika aku perintahkan seluruh untuk sujud kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Di dalam surah Al-Kahfi disebutkan wa kana minal jin.
Iblis itu dari kalangan jin, wa kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih, yang ingkar kepada perintah Rabbnya untuk sujud memberikan penghormatan kepada Adam. Kenapa tidak mau sujud? Dalam surah Al-A'raf ayat 12 yang kalau tidak salah disebutkan apa jawaban iblis? Qala ana khairu minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api, Adam engkau ciptakan dari tanah. Lihat watak iblis, dia bangga dengan asal kejadiannya. Saya ini golongan darah biru. Saya lihat dia wangsitkan manusia, yang saya lagi bilang saya ini lebih senior. Baru ngaji ya. Itu tuh baru ngaji. Saya udah 20 tahun, antum belum lahir, anak sudah ngaji kok. Ya. Kini bagi nasihat. Senior. Dia ngaji memang 20 tahun yang lalu. Baru sekarang muncul. Ya, ilmunya ilmu sabut. Nah, orang Riau ada sabut kelapa itu kan kalau dicampakkan di sungai langsung muncul atau lama baru muncul? Lama baru muncul. Ada orang yang taklim itu pakai ilmu sabut, muncul sekali. Sebulan hilang, 2 bulan hilang, sampai 3 bulan hilang. Begitu muncul kan kaget kita, masih hidup antum. Lah lama hilang dari majelis taklim kan sampai lupa, masih hidup. Anak kira antum pakai ilmu batu, sekali jatuh tenggelam langsung. Semenjak lihat, belajar terus lihat. Nah, belajar sombong maju senior, saya seperti ini, saya lebih ini, saya lebih ini. Tidak ada lagi kerapan di antara mereka. Memang murid harus menghargai seorang guru, tapi tidak. Rasulullah bersenda gurau dengan para sahabat. Ini semenjak jadi ustaz tuh senda gurau tak ada. Ustaz tak boleh ketawa. Ngapain antum nahan-nahan ketawa? Kalau kita bicara kematian, iya jangan orang bicara kematian ngangkat-ngangkat ketawa. Mati senang ketawa itu baru tahu. Kita bicara tentang. Nah, lihat kita belajar. Ya. Nah, ilmu. Iblis minta aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sudah tu apa minta iblis? Allah katakan pertama, "Fakhrud minha, fama yakunu laka an tatakabbara fiha." Keluar dari surga itu. Tidak pantas engkau menyombongkan diri di dalamnya. Apa jawab iblis? Iblis minta ujungnya, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, beri aku tempo sampai hari akhir. Dikabulkan tak? Innaka minal munzarin, engkau diberi tempo. Apakah pengabulan doa iblis, permohonan iblis kepada Allah untuk umur panjang karena Allah menyintai iblis? Kalau cinta tentu banyak kita mau jadi iblis saja agar dicintai oleh Allah. Langsung diterima. Innaka minal munzarin. Kita yang berdoa kadang-kadang berasa tak ya Allah, doa sudah lama tapi belum juga, bosan. Salah satu sebab doa kita tidak terkabul itu tidak istiqamah dalam permohonan. Minta ini enggak, bro. Pertama minta mobil tak dapat, ya Allah, minta ini motor pun tak apa-apalah, motor lagi ya motor listrik pun tak apa-apalah, tak dapat lagi becak pun tak apa-apalah. Turun-turun ngapa? Istiqamah dalam doa. Doa mukmin itu pasti dikabulkan oleh Allah. Imma diberikan waktu itu, imma diberikan dalam waktu yang lain, imma dia akan diganti nanti di akhirat. Allah menurut persangkaan hambanya berdoa terus. Jangan putus asa dan harapan, doa istiqamah, ya Allah. Begitu. Jangan ya, antara iya dengan tidak. Ya Allah, kalau mau bagi, bagilah. Kalau tidak, ya terserahlah. Engkau maha mengetahui apa yang aku inginkan. Amin. Kan enak aja kalau ke doa gitu kan. Kita harus ada ajat kita apa. Mohon pada Allah maha tahu. Tapi kan kita ingin apa? Kita pilih. Tak kita minta pun Allah tahu. Kalau kita berdalil begitu tak perlu belajar doa panjang-panjang. Ya Allah, engkau mengetahui apa yang aku minta, berikanlah. Amin. Selesai. Dua cabutnya ya apa bisa 500
sejuta lah. Ya. Nah itu kan sudah ada 2 gigi. Tadi kan 500 satu tuh. Nah, bayarannya dengan gigi itu. Mau dah? Kan harganya 500 tuh tadi dicabut. Tak ada gigi ya. Kalau kita meninggal pun ya, istri yang katanya dulu hidup semati, kalau kita meninggal mau dia masuk kuburan? Enggak, paling-paling makna hidup tuh satu hidup satu mati. Enggak. Tak ada yang kita bawa. Suami juga ketika istrinya mati, niatnya lain aja lah gitu. Kisah aja. Sebab dulu waktu dia mau nikah lagi, kata istrinya, "Mas, kalau mau kawin lagi langkahi dulu mayatku." Begitu meninggal, "Permisi, saya mau langkah dulu sebab saya mau kawin lagi." Istri kalau satu iswan, 2 istu, 3 nah. Ya, bapak-bapak suka salah ngapal. Baru aja taklim ayat pertama yang tak pernah dilupakan, fankihun nisa masna wa sulasa wa ruba. Allah, tak ada ayat lain lagi. Makanya kadang-kadang istrinya malas untuk ngaji. Karena semenjak ngaji ini tak ada lagi istriku. Pada baru taklim. Apa? Ternyata ada sunnah yang ditinggalkan. Saya ingin engkau jadi wanita terdepan memperjuangkannya. Ujung-ujungnya apa? Poligami. Allah. Itu bab pertama. Jangan itu dulu. Dahulukan kewajiban daripada keinginan. Orang mau naik haji belum tentu dia wajib haji, tapi dia ingin haji. Akhirnya dia membesusahkan dirinya berhutang, padahal dia belum wajib haji, cuman ingin naik haji, berhutang, terlilit oleh hutang. Padahal kalau dia kata wajib. Kalau haji yang rukun Islam saja kita harus sabar. Kenapa yang bukan wajib kita tak sabar? Sabar. Berapa lama Ustaz? Sampai antum tak sabar lagi. Sabar. Kesian bujang-bujang masih belum dapat tuh, kesian. Anak sarankan ini yang bujang-bujang, yang belum nikah-nikah, duduk dekat ayam tuh sebentar. Sekolah tidak, kerja cari kais makan, anaknya banyak, bercermin diri. Saya ini gimana, kerja sudah ada, motor sudah ada, pakai sepatu, menikah pun tak berani, malu dikit dengan ayam tuh. Semangat dia kan, padahal dia tak sekolah itu, tetap anaknya banyak. Allah ikhwan, ini yang bujang-bujang. Dan jangan suka minta mencari dengan ustaz. Ustaz tolong mencarikan saya lah pasangan apa yang hafal 30 juz, kamu juz 30 Ustaz. Kan sama-sama 30, yang satu juznya di depan, satu juznya di belakang. Tak selevel ya akhi, tak sekupu. Cari Ustaz yang 30 juz, cantik. Kalau ada motor tak masalah, mobil pun tak apa-apa, nilai tambang. Kalau dokter boleh juga Ustaz itu. Ustaznya kalau ada yang macam itu, ngapain carikan untuk antum? Orang pun dia mencari selama ini dia belum dapat. Ini carikan untuk antum, begitu dapat. Bagaimana Ustaz? Aman, sudah dapat. Insya Allah sudah saya amankan. Antum tinggal tunggu hari H saja. Dia pikir untuk dia, rupanya Ustaz undang. Allah. Sendiri, jangan WA anak orang tuh. Ukti bangun malam ya, ukti. Allah. Anak orang di ukti, dakwah Ustaz, dakwah syaitan. Nah, semangat tuh. Ya, bismillah, mulai melangkah. Lihat makna dunia. Tetap dicari, tapi jalan. Nah, mulai semua. Bismillah, siapa minta dunia Allah bagikan. Kasih pemberian Allah tidak terkait dengan cinta. Artinya apa? Bukan apa? Allah punya sifat cinta, tapi cinta Allah dibagikan kepada orang yang beriman. Sayang Allah bagikan orang beriman. Maka itu ulah hanya saja mana bukti keimanan kita? Dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak,
bahwa persoalan antara pecinta yang ia cintai, ini ditanda petik, ini perkataan ulama, persoalan antara pecinta dan yang ia cintai bukan terletak pada bagaimana dia membuktikan cinta. Orang kan sering bilang nih, saya ingin membuktikan cinta saya pada Allah, pada Rasul, lalu bom, bunuh diri. Antum lihat orang-orang mati bunuh diri, katanya jihad, katanya ini. Untuk apa dia lakukan itu? Cinta Islam, bela Islam. Lihat, dia ingin membuktikan cintanya, lalu dia membela Islam dan dia rela mati bunuh diri. Kita tak berani. Kata dia, antum apa? Taklim-taklim aja, tidak jihad, tidak bom bunuh diri. Ya akhi, dalam ilmu ada tak di dalam hadis tu antum temui bahwa di surga itu ada bab orang mati bunuh diri? Tidak ada. Jadi persoalannya bukan bagaimana anda membuktikan cinta, tapi persoalannya bagaimana dengan bukti cinta. Dengan bukti itu kita mendapatkan cinta dari yang ia cintai. Itu persoalan yang terpenting. Banyak menyatakan cintanya kepada Laila, kata seorang penyair, tapi Laila sebenarnya tak pernah menyintainya. Banyak orang menyatakan cinta kepada Rasul, tapi dia tidak dapatkan cinta Rasul. Karena cara membuktikan itu menyelisihi sunnah Rasul. Bom bunuh diri yang dia anggap itu dilarang oleh Allah, haram. Kalau bunuh diri saja itu sudah dosa, bagaimana dia membunuh orang lain? Apakah dengan itu dia dapatkan cinta? Wallah, dia tidak akan mendapat cinta Allah, melainkan azab Allah. Orang bunuh diri dengan mana panah, dia akan diazab dengan anak panah. Orang bunuh diri dengan terjun dari gunung, diazab demikian. Sekarang bunuh diri bom, tidak ada nilainya bagi mereka. Buktikan cinta kepada Allah. Tentu kita ingin mendapatkan cinta Allah. Untuk mendapatkan cinta Allah dan Rasul, mesti pembuktian itu harus bersesuaian dengan keinginan yang kita cintai. Sederhana nampaknya. Seorang istri sangat pandai masak, jago, dia bisa masak semur jengkol rasa stroberi. Tiap hari dia sediakan untuk suaminya itu semur jengkol terus. Lama-lama suaminya ngomong, "Dek, tidak punya keahlian lain apa?" Istri pede, "Mas, tidak ada di Indonesia ini yang pandai masak semur jengkol rasa stroberi. Bahkan saya bisa juga rasa jeruk, rasa ini. Cuman saya ahlinya, Mas. Dan keahlian itu tidak akan kuberikan kecuali untuk engkau yang kucintai." Allah, menakjubkan. Cuman suaminya bilang, "Bukan itu deh, Mas ini bukan tak suka masakanmu, tapi Mas tak suka jengkolmu. Mas ini hobinya pete. Kenapa kau masak jengkol terus? Dapat cinta tak jadinya?" Enggak. Ini bagaimana bukti cinta istri? Ajak dia ke jalan Allah. Kita lihat orang kalau belum, apa kata Rasulullah, "Lam nura li mahabbatain mislun nikah." Tidak ada masa bercinta yang paling indah kecuali orang yang bercinta setelah menikah dengan istrinya. Coba kalau kita tidak berjalan dengan cara Islam. Antum nengok orang naik motor tuh bisa ditentukan ini sudah suami istri kah, atau ini masih pacaran atau ta'aruf. Kini tak ada lagi pacaran ustaz, ta'aruf. Oh jadi malam minggu semalam ramai-ramai itu apa? Itu pawai ta'aruf Pak Ustaz. Belum nikah, belum. Dari mana kodenya? Pegangan. Jadi kalau pegangannya tuh kayak ransel, semakin hujan semakin padat, apalagi ransel ada yang pakai tutup kan, itu belum nikah tuh. Sebab dia kalau sudah nikah, dia pegangannya mulai kendor di pinggang saja. Punya anak satu, mulai celananya, baju dipegang. 2, celananya aja saja dipegang. 3, lepas tangan. 4, tak tahu di mana jatuhnya. Wah, harusnya semakin banyak anak, kemesraan itu semakin indah. Jangan yang lain WA,
Coba antum WA istri itu sekali-sekali, wahai istriku, engkau tidak diciptakan dari bagian kepalaku yang dengannya engkau akan menghinakanku, tapi engkau juga tidak diciptakan dari telapak kakiku yang dengannya engkau akan merendahkanku, tapi engkau diciptakan dari bagian tulang rusukku untuk menjadi pelengkap dan pendamping hidupku. Yang muda-muda jangan ngapal ya. Lihat ikhwan, nah, itu sedikit saja. Bismillah. Sudah jam enggak? Tadi jam berapa tadi? Cukup ya. Hah? Ana nengok jam 6. Iya. Tapi baru satu ayat itu ya. Satu ayat ya. Allah ikhwan. Tapi moga-moga ya kita lanjut aja ya. Lanjut aja lah ya. Cuman batu esnya habis. Ini kesalahan panitia. Nanti kalau berhenti mendadak, baterinya habis ya, panitia aja ditegur. Badan saya memang kalau tak kena es lemah, bukan main-main. Memang begitu, lemah terus. Maka kalau antum lihat anak-anak di TV atau di YouTube itu mesti ada. Kenapa? Memang lemah badan saya. Kalau tak kena itu lemah kali. Makin dia suara tuh nanti makin hilang. Orang lain kan mungkin air hangat ya, kalau saya tidak. Cuman kalau kerja ada TS, ada air putih, ada air kopi. Jadi minumnya kopi didinginkan dengan ini, baru tambah dingin dengan es. Nikmat. Biasa kita lanjutkan 3 ayat langsung. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. 3 ayat ini mengandung rukun ibadah. Syarat ibadah berapa? 2. Ikhlas dan ittiba. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk memurnikan seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahumun nar. Sesungguhnya siapa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengharamkan atasnya surga, tempat tinggalnya adalah neraka. Ini syarat pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syaratnya ittiba kepada Nabi SAW. Wa ma atakumur rasul fa'khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang perintah Rasulmu ambil, apa yang cegah Rasulmu maka tinggalkanlah dia. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal muhdatsatil umur. Hati-hati kalian kepada perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Sesungguhnya sesuatu yang baru dalam agama. Ini baru, iya. Orang sering contoh, ini baru, bid'ah. Dari segi bahasa, iya, bid'ah itu sesuatu yang belum ada contohnya. Tapi dalam urusan agama sudah disempurnakan. Adapun urusan dunia, enggak. Ada pesawat, antum tak mau naik pesawat, bid'ah, gantung-gantung. Ini dalam urusan dunia, bisa aja antum buat. Makan mau pakai sendok, asal jangan makan sendok. Apa aja, dulu urusan dunia. Ada kamera, dulu mana ada kamera. Cangkir macam-macam ya. Urusan dunia bisa baik dan bisa buruk. Ini mic bisa digunakan untuk baik lagi, untuk pengajian, dan bisa untuk dangdutan kan. Bisa baik, bisa buruk. Adapun urusan agama Allah sudah sempurnakan, tidak perlu lagi penambahan. Nah itu dia. Nah, man amila aman laisa alaihi amruna fa uradun. Barang siapa melakukan tidak ada dalam sunnahku, batalah amalan itu. Udah? Rukunnya berapa? Berapa rukun? Tadi syaratnya rukun. Apa rukunnya? Cinta, harap, takut. Di dalam kata-kata alhamdu, segala puji hanya milik Allah. Dalam bahasa Arab alif ni ada lil istighraq, maknanya sehingga seluruh, kalau bahasa biasa satu pujian, enggak, yang dimaksudkan adalah seluruh pujian hanya milik Allah. Pujian itu lahir dari cinta atau cinta melahirkan pujian? Mana yang benar? Orang bilang dalam istilah cinta dari mata turun ke hati, salah. Cinta itu bukan dari mata turun ke hati. Apakah saudara-saudara kita yang tidak memiliki pandangan tidak berhak memiliki cinta? Itu dia. Kita tidak
tidak melihat Rasul, kita tidak melihat sahabat, kita tidak melihat Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan ulama-ulama kita tidak kita lihat, tak pernah bersua. Apakah kita tidak boleh mencintai mereka? Maka itu cinta itu bukan dari mata turun ke hati, tapi dari hati. Ma'rifah hati, dengannya akan melahirkan cinta. Maka itu ketika kita memandang saudara kita dengan pandangan cinta, akan indah semuanya. Jangan pandang saudaramu itu dengan pandangan kebencian. Ketika kita memandang saudara kita dengan pandangan kebencian, semuanya buruk. Dia berinfak salah, tak berinfak salah juga, besar infaknya, sombong, mau lihat-lihatkan kekayaan apa. Infak sedikit, korun, banyak sombong, sedikit korun, dia sendiri tak pernah berinfak. Dan itu terjadi. Apa? Dia memandang saudaranya dengan pandangan kebencian. Pandang saudaramu dengan pandangan cinta. Maka ketika ini taklim, kita tiap hari ada taklim, ada kawan ini, tiba-tiba kita melihat ada teman kita, saudara kita sudah seminggu ini tak ikut-ikut taklim. Kalau kita memandangnya dengan pandangan cinta, maka kita akan selalu mencarikan uzurnya kenapa dia tidak taklim. Si fulan kok tak taklim? Iya, lagi susah dia kini itu. Ya, kita perlu juga jenguk dia, mungkin dia kesusahan, lilit utang atau apa semuanya. Belum bayar utangnya dulu, belum. Sudah berapa kali dia coba bayar dengan afwan. Biasanya kan orang kan ngutang uang, bayarnya afwan. Utang kamu kemarin afwan ya akhi. Antum dulu bukan minjam afwan, antum minjam utang. Minjam uang kok bayarnya afwan. Tapi karena kita kasihan, akhirnya kita putihkan aja. Ini pemutihan aja. Akhirnya kita putih tulang, mati. Ya, mungkin dia susah. Tapi coba kita pandang dia dengan mata kebencian. Apa yang keluar? Dunia saja tuh sekarang tuh. Dagang aja dari pagi sampai malam, taklim aja tak ikut. Itu sudah futur. Tak ada lagi itu. Itu pandangan kita kebencian. Kita carikan uzur untuk saudara kita. Kesebaban mudah pecahnya kita karena kita tidak pandai mencarikan uzur untuk saudara kita. Tidak selidiki dulu langsung dasar itu dunia aja sekarang tuh. Itu mobilnya aja ganti-ganti, sebentar ganti. Kita tak selidiki kenapa dia mobilnya ganti-ganti. Ternyata dia sekarang kerjanya lah berubah, jadi supir dia. Baru tahu, enggak ya. Anak supir online diganti-ganti, kadang ini manggil. Itu mobilnya berubah-ubah. Pandang dia dengan pandang. Coba pandang ke cinta. Tidak boleh cinta dipalingkan kepada selain Allah. Cinta, harapan dan takut, kata Imam Ibnu Qayyim, ini seperti burung yang terbang ke atas. Ini burungnya mau terbang ke puncak gunung. Kalau dia hanya ingin naik ke puncak gunung dengan kepalanya, bisa tak? Tanpa dua sayap. Cinta adalah kepala sang burung, harapan dan takut adalah sayapnya. Dia ingin ke gunung tapi dia tidak pernah terbang dengan sayapnya. Dia tidak akan sampai ya. Kalaupun dia berusaha terbang dengan selembar sayapnya, hanya harapannya aja, tanpa ketakutan, juga tidak sampai. Apalagi dia tanpa cintanya, hanya ada sayapnya, kepalanya tak ada, tak akan pernah sampai. Kita ingin terbang ke puncak ibadah, kita berjalan laksanakan ibadah dengan cinta, harapan dan ketakutan, agar kita sampai kepada puncak ibadah itu, sehingga ibadah itu betul-betul menjadi nikmat dalam jiwa kita. Rasul katakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan solat. Lihat Rasulullah sebutkan. Bukan kalimatnya arihna minas salah. Kalau minas salah artinya ya Bilal sudah kami tak perlu solat lagi. Tapi ini tidak. Ya Bilal, arihna bis salah. Istirahatkan kami dengan solat.
Dengan solat tu istirahat semua urusan dunia ini. Memang dia menghadap kepada Allah. Kan beda kita. Kita justru waktu solat itu baru ingat semuanya. Biasanya kunci mobil tu di sini kan. Pas imam solat, Allah. Kupingnya dengar juga kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini giliran rukuk, sami Allahu liman hamidah. Kantong. Lidahnya baca banyak kan kadang. Lidahnya terbaca ayat. Berdoa, tapi dia begitu sujud, jatuh rupanya kunci di dalam kopi ya rupanya Allah. Astagfirullah, lain bacaannya waktu sujud, rupanya terkejut kunci. Waktu sholat baru ingat, bener-bener lah tuh, setan tuh pandai. Waktu sholat tuh mulai ingat tuh, utang aja baru ingat tuh. Ini umpamanya dah lama tak ketemu. Ya Ki, ini ada pengajian nih, Salih. Ya, utang kamu kapan? Ya udah, pergi pengajian aja. Nanti anak bayar di pengajian. Dia sebenarnya bukan pergi pengajian, pergi nak minta utang. Duduk sab kedua, sebab dia nengok yang akan bayar utang di sab pertama. Amin, dia nengok amin, alhamdulillah, ada dia rupanya. Nah, begitu habis rukuk, ini batal, keluar. Astagfirullahaladzim, mana tadi? Gagal lagi hutang. Salat dengan cinta, indah, nikmat semuanya. Kita kalau berjumpa dengan orang yang kita cintai itu senang, pasti senang. Kadang-kadang orang salah, orang ketika jumpa idolanya, ada perempuan dengan laki-laki, dia rela aja dipegang, dipeluk, biasa aja dia, karena dia senang. Dia tidak merasa sebuah dosa walaupun dia sudah jadi istri orang, tapi dia ketemu dengan idolanya, senang. Sebagian akhwat juga tidak dipegang, tidak ini, tapi cara perilakunya itu dengan ustaz idola itu melebihi perlakuannya kepada suami. Dari sisi mana? Suatu ketika seorang suami habis asar duduk depan rumah, datang temannya, Mbak, ngapa di rumah? Luar aja. Iya mau masuk. Terus kunci dibawa istri. Kemana? Ada taklim. Oh taklim. Kapan pulang? Lepas Isya. Pas Isya pulang. Terus ya saya nunggu aja lah di sini. Kok bisa ibu pergi gitu? Ibu kan hobinya taklim. Terus sampai dari pagi sampai apa? Dari subuh sampai Isya itu siapa yang datang? Ustadz idolanya. Allah. Malang nasib bapak semenjak ibu ngaji tak lagi jadi idola istri. Maka itu peringatan untuk para istri. Yang disuruh Rasul apa? Perhatikan kedudukanmu di hati suamimu, bukan di hati ustadzmu. Ini harus jeli. Begitu ustadz idola menikah lagi, berhenti ngaji. Itu jelas itu bukan karena ilmu. Apalagi kalau anak gadis gitu mungkin awalnya semangat, anda tuh tak ngaji lagi dia. Harapannya sudah hilang. Enggak, lillah. Belajar kita, cinta kita karena Allah, berbuah keindahan cinta dengan Allah. Lihat para sahabat yang saling menyintai karena Allah. Bahagia, mau minum aja alam perang. Terdengar saudaranya ambil dia bagi di sana, mau ini bagi di sana. Akhirnya ketiga-tiganya di perang Yarmuk meninggal syahid hanya karena mereka mendahulukan saudaranya dalam minum saja dalam peperangan. Kita kadang-kadang udah mati baru kita sadar teman kita itu punya penyakit yang disimpan. Dia tak mau minta, dia tak mau apa, dia kerja pagi, sore, ngajar apa semuanya, lah meninggal. Wah, rupanya dia punya penyakit kronis dan dia tidak pernah ungkapkan karena dia tidak mau meminta-minta. Tidakkah kita juga berpikir dan demikian? Itu orang lihat, antum lihat indahnya kasih sayang para sahabat sama lihat kaum muhajirin dan ansar. Ketika datang kepada Rasulullah seorang mengatakan, ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah, beri aku makan. Rasulullah perintah Ummul Mukminin, cari di rumah Ummul Mukminin. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam
ya, dan Ummul Mukminin radhiyallahu anhum tidak ada memiliki makanan. Lalu Rasulullah ajak kepada para sahabat, siapa yang mau menjamu saudaranya ini? Lalu menangkat satu, saya ya Rasulullah. Pulang ke rumah, tanya istri, ada makanan? Tidak ada. Itu untuk anak. Kata dia, tidurkan anak, masak makanan, sediakan makanan, karena kemungkinan tamunya malu, segan, masa tamu tidak makan. Akhirnya suami istri ini bergaya kayak makan juga, matikan, kaburkan lampu, makan. Jadi tamunya makan banyak, selesai makan, habis, mereka tak dapat. Subuhnya kata Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala sangat kagum dengan apa yang telah kalian lakukan malam tadi. Lihat kecintaan mereka. Maka kita sangat sayang. Ini majelis taklim kita sudah ini. Hari ini berapa banyaknya kita dimudah. Kadang kan urusan masjid aja bisa kelahi. Gara-gara keramiknya beda. Yang satu mau pakai granit, satu pakai keramik. Berantem. Ada lagi gara-gara cat masang keramik aja, satu bujur, satu melintang. Tak diikuti, tak sholat di situ. Kenapa? Keramiknya tak bujur, kata dia. Saya tak sholat situlah, saya tempat lain aja. Yang melintang, dia maunya melintang. Kelahi yang malangnya itu dipertengkarkan duit orang. Duit orang. Kita ngumpulkan donasi kan duit orang. Orang yang donasi itu sebenarnya dia enak. Sama nih, Ustaz. Ini ada duit 100 juta Ustaz. Tolong carikan pahala untuk saya Ustaz. Itu kan maknanya, nah. Dia santai aja. Yang paling penting dia udah dapat pahala. Antum ikhlas, antum tak ikhlas itu urusan antum. Antum susah, antum apa? Yang penting dia sudah nanam uang. Tolong carikan pahala Ustaz. Ini untuk masjid Ustaz, 100 juta. Tadi carikan pahala Ustaz lewat masjid itu. Udah kita ambil. Nah, kita gara-gara duit orang 100 juta ini berantem. Mau buat ini, buat ini. Ya? Nah, tetap ada kesatuan, kecintaan tadi. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, di situ ada harapan, berharap hanya kepada Allah, tidak boleh berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa kita berjalan. Harapan hanya kepada Allah, tak ada tujuan kita. Sudah tuh takut. Orang kini kan banyak tidak takut kepada Allah. Kalau sumpah, sebut nama Allah, berani dia sumpah. Wallah, tidak. Sumpah pocong. Kalau itu saya takutlah. Dia lebih takut pocong daripada takut kepada Allah. Lihat. Padahal pocong pun kalau ngejar pun takkan terkejar. Orang dia larinya melompat-lompat aja gitu. Ngapain takut-takut? Takut suster ngesot. Ngesot takkan bisa ngejar antum pakai motor. Takut suster ngesot, jin apa. Ya, panggil dukun. Dukun bilang, kita tahu orang Islam sadar bahwa jin itu ada. Ini di majelis kita ini insya Allah ada jin, tapi dia tak boleh bertanya. Dan kalau bertanya kan susah tuh. Ustaz saya tanya, di mana? Dekat kipas Ustaz. Ya anda keluar aja duluan, antum aja jawab. Ada jin, ada bukti ada jin itu gampang cara melihatnya. Lihat aja ada celana jin. Tidak perlu panggil dukun-dukun. Ya? Ada jin, ada apa? Ada celana jin. Tak mungkin ada celana, tak ada jinnya. Hati-hati ya tuh. Kalau pakai celana jin, bisa dimintanya dijalankan, payah nanti itu. Takut kepada Allah. Jin ada, iya. Itu wajar. Orang lewat ini, ini jalan berantu, jalan ini, ada mayat pakai indigo. Indikasi kena gangguan kan. Dilihat bisa terawang. Bisa saja itu tadi bisa. Karena jin bisa masuk dalam tubuhnya, dengan itu dia bisa melihat kawannya yang lain. Karena jin itu sudah menyatu dengan dirinya, dia tak nunggu kemasukan, dia bisa. Jin itu menyatu, jin bisa menyatu dengan tuannya, dengan apanya, lalu dia berbicara melalui lisan simpulan itu. Bisa, itu salah satu bentuk godaan jin. Jin itu menyatu dirinya, susah dia untuk diruqyah. Dia masuknya karena cinta, ada karena masuk ke tubuh manusia karena dendam, ada masuk karena takut. Ya, harap kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu
Itu juga hak Allah. Seperti ibadah tadi, didahulukan hak Allah agar kita mendapatkan cinta Allah. Baru kita minta. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah kepada Allah pertolongan dengan sabar dan salat. Sabar amalan hati, salat amalan jawari. Minta kepada Allah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah kepada Allah, maka kita pasti akan mendapat kecintaan Allah. Kalau Allah sudah menyintai hambanya, diminta atau tidak minta pertolongan, pasti Allah akan menolong kita. Ini rahasia kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami ibadati, dahulu ibadah baru minta. Kadang sekarang kan enggak, orang minta dulu, ibadah tak mau, tapi minta pun Allah tetap bagikan, tapi tidak dapat kecintaan Allah. Yang kita inginkan, kita dapat cinta Allah. Dengan cinta itu Allah, semoga Allah menerima amalan kita. Nah, itu yang perlu kita paham, didahulukan. Sudah tu kita sering berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan lurus ya akhi. Ini zaman dunia yang terbalik. Yang dikatakan ada satu riwayat dari Ibnu Mas'ud, bagaimana keadaan antum jika nanti sampai di satu masa orang mengerjakan satu amalan yang sebenarnya bukan sunnah, lalu dia kerjakan amalan itu bertahun-tahun, mulai dari kecil sampai pikun, dia masih mengerjakan amalan itu yang sebenarnya bukan sunnah. Akhirnya dia beranggapan itulah amalan sunnah. Lalu ketika ada orang yang udah belajar mengerti sebenarnya ini bukan sunnah, lalu meninggalkannya, apa kata orang yang mengamalkan tadi? Mereka tidak menyintai sunnah. Lihat, terjadi tak hari ini? Jadi amalan itu bukan sunnah, lalu kita tinggalkan. Siapa yang dikatakan tak menyintai sunnah? Tidak cinta sunnah. Padahal itu sebenarnya bukan sunnah, cuman amalan itu sudah begitu menaun diamalkan, orang sudah beranggapan itu adalah satu sunnah. Kita yang ngerti, kita mulai belajar, oh rupanya bukan sunnah, kita tinggalkan. Nah, lihat itu, ingkar sunnah. Lantaran kita tidak mengamalkan amalan yang dianggap sunnah padahal bukan sunnah. Bisa itu terjadi, kapan itu terjadi? Jika sudah banyak qori kalian baca Quran banyak, pemimpin kalian banyak, ya, pembaca Quran banyak, ahli fikihnya kurang, kemudian khatib banyak, anak kecil kah, anak ini kah, banyak semuanya, tapi betul-betul jadi ulama tuh tak ada. Itu masa-masanya nanti akan datang, rasa-rasanya kayak masa hari ini. Kita pakai celana di atas mata kaki, asing, ya. Kalau perempuan di atas lutut, asing, gitu aja beda-bedanya. Terbalik cara berpikir orang sekarang. Nah, kita hidup zaman itu. Minta agar diberikan petunjuk oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan apa? Di jalan orang yang diberi nikmat dari para nabi, syuhada, wasiddiqin, dari para salafun salih. Ini jalan yang ingin kita ikuti. Karena di balik jalan ini lagi ada dua golongan besar, yang beramal tanpa ilmu, yang berilmu tanpa amal. Lihat, ini yang dimurkai oleh Allah. Yang satu punya ilmu tapi tak beramal, dia dimurkai oleh Allah. Seperti Yahudi dan Nasrani. Dia ada beramal, Yahudi, kemudian ada yang beramal tanpa ilmu seperti Nasrani. Maka berapa banyaknya kita lihat orang-orang yang ingin beramal tapi tak mau belajar ilmu. Oh, nuntut ilmu aja. Kapan jihadnya? Memangnya kalau doa aja bisa menang? Itulah kesalahan kita. Kita tidak tahu kekuatan doa. Ya? Salah kita berdoa. Lihat kekuatan doa. Ada di antara tabi'in itu yang doanya makbul. Sa'ad bin Abdul Waqqas waktu perang Yarmuk kalau tidak salah, itu dalam keadaan luka, dalam keadaan sakit kayak bisul, tak bisa naik kuda, tak bisa lemah. Tapi ada yang rahasia, beliau digelar, ada singa yang menyimpan kukunya, gelar.
Kenapa? Dia punya doa yang makbul. Lalu beliaulah yang dipilih menjadi panglima perang. Orang bertanya kepada Umar bin Khattab, kenapa untuk perang ini? Apa? Doanya. Sebab kalau dia mohon menang kepada Allah, Allah pasti memenangkannya. Lihat kekuatan doa. Hari ini kita doa tidak kuat keyakinan ikhwan. Ya Allah, apa iya ya, apa tidak ya? Doa sudah tapi belum juga dapat. Ya tak dapat. Allah menurut persangkaan hambanya sungguh yakin doa. Nah, keyakinan itu sering dipatahkan. Ya doa aja. Apa usahanya? Usaha itu doa kita. Doa pertama ya usaha. Lalu jalankan yang lainnya. Tetap semangat. Nah, jalankan sebaiknya dari amalan kita. Ana rasa golongan itu banyak. Kini firaq-firaq banyak. Antum banyak tahu di mana-mana. Itu membuat kita harus banyak bertanya. Dan guru mencari jalan-jalanan golongan-golongan yang selamat. Karena Nabi juga katakan bahwa umat kini akan berpecah menjadi 73 golongan. Artinya 73 golongan itu masih umat Muhammad. Maka paham-paham takfiri yang konteksnya adalah mengkafirkan firaq-firaq dalam Islam, kalau tidak ada sesuai dengan ketentuan syariat, tidak boleh. Ketika kita mengucapkan kata kafir kepada seseorang, kalau dia tidak kafir, kitalah yang kafir. Hati-hati. Kita belajar bid'ah bukan untuk membid'ahkan orang, tapi kita agar kita tidak jatuh ke dalam perkara bid'ah. Kita belajar tentang syirik bukan untuk memusyrikkan orang. Musyrik lu enggak. Agar kita tidak jatuh dalam kesyirikan. Begitu juga kalau kita belajar bab-bab kufur bukan untuk mengkafirkan orang. Maksud orang itu tentu muslim. Ya, non muslim kan jelas kafir. Tetapi perlakuannya beda gitu. Nah, lihat, bukan mengkafirkan orang agar kita tak jatuh pada bab kekufuran. Maka itu 3 wasiat Nabi. Ittaqullaha haitsuma kunta watbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah di mana kalian berada, Ramadan di luar Ramadan tetap takwa. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Keburukan telah kita lakukan. Kebaikan pertama adalah bertobat dari keburukan itu. Bergaul dengan manusia akhlak yang mulia. Itu sudah kunci dari wasiat kehidupan Nabi. Istiqomah. Kita Ramadan sudah diajarkan untuk istiqomah. Kalau Madiun makanan favoritnya apa? Pecel. Umpamanya udah 10 tahun tak pernah makan pecel, sedang berbuka, mau berbuka, lalu datang orang, akhi ini ada pecel. Dari mana? Dari tadi gitu, ya. Dibagi, ini untuk bukaan. Istri pandai, pecel semacam-macamnya. Ini bukan lele lagi, udang galah ada di situ juga lagi. Allah ya kawan, pecel, ada udang galah, goreng presto sampai digoreng minta tolong itu udang, melotot matanya mandang kita udang sudah digoreng. Antum tinggal berdua saja itu dengan dia. Azan belum kumandang, istri tak ada, anak tak ada pecel di depannya ada udang galah. Awas kalau azan aja selesai di kalian. Tapi kita tak mau. Kita berada dalam ketaatan pada Allah dan kita merasa diawasi oleh Allah. Ramadan, begitu habis Ramadan lupa. Karena materi malam tadi buang yang buruk, ambil yang baru. Akhirnya Ustadz baru selesai, sendal saya tadi mana? Apa Ustadz? Saya tadi bawa sendal baru. Baru Ustadz? Iya, baru dikasih hadiah untuk lebaran. Tapi saya tak sabar, saya pakai malam nih. Terus hilang. Alhamdulillah Ustadz. Kok Alhamdulillah? Udah 29 Ustadz Ramadan kita taklim, tak ada yalang sendal. Tapi malam ini memang betul meresap apa yang Ustadz ajar tadi dengan judul buang yang buruk, ambil yang baru. Allah.
Memang tinggal yang buruk saja Ustaz. Ini jarang sekali Ustaz memberi pengajaran langsung dipraktekkan oleh para pendengarnya. Terpaksa sabar juga. Sabar. Nah, begitu habis Ramadan sudah mulai. Coba amalan di bulan Ramadan yang dilatih oleh Allah kita di bulan Ramadan agar selalu merasa diawasi Allah. Punya kita sendiri, di rumah kita sendiri, kita tidak berani ngambilnya. Karena kita dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipraktekkan di luar aman negeri kita. Tak ada orang yang akan mau ngambil barang orang lain, apalagi milik negaranya. Tapi apa? Ramadan berlalu, balik lagi aku masih seperti yang dulu. Lihat, aman Ramadan diajar. Di luar Ramadan itu antum ini pakai CCTV ini. Ada? Hah? Maling kini tak takut dengan CCTV, ikhwan. Sebab dia maling langsung di depan TV. Dia tak maling di CCTV. Ini CCTV. Dia malingnya bukan di CCTV sekarang, di depan TV. Sebab yang dia maling itu memang di depan TV. Tidak takut. Kita pun baru lihat CCTV itu sudah sebulan. Ini kemarin dekat saya nih. Saya kasih minum juga. Wah Allah, benar-benar ini orang ini. Kemudianlah sebulan menyakitkan hati kita, barang tak kemana-mana perginya. Ya, ada CCTV, letak TV-nya dekat satpam. Jadi satpam itu tiap acara itu dia bisa lihat. Nah nih bisa perhatikan itu. Kalau lama-lama enggak, maling sekarang tak takut. Antum kota infak, bu kota infak. Itu dihubungkan enggak dengan anu? Apa? Tiang? Enggak, hati-hati. Zaman sekarang kan kalau dapat tiang pun ditarik oleh orang. Ada praktek, bener ya anak besi dibuat gitu, ditutup di patri. Ternyata begitu mau diambil, bolong bawahnya. Kok bolong bawah? Tidak ada isi bawah itu sudah bolong. Dia tak ngambil dari atas, dari bawah dibolong ini. Bener-bener supaya kita aman gitu. Lihat maling kini. Orang rukuk sujud itu kesempatan kan banyak macam-macam. Tapi ada manfaatnya. Tapi lihat, maka kita selalu takut pada Allah. Ana rasa itu juga semoga bermanfaat. Karena ini masih ada perjalanan ke Solo dengan ke Jogja. Ya, mungkin lain waktu Allah masih beri kesempatan kita untuk bertemu. Dan ini terus terang memang tak ada jadwal. Kemarin ke Boyolali teman-teman datang dan bilang kan tak ada jadwal, tak ada. Madiun enggak. Apalagi pokok enggak, saya mau pergi mengaji. Pas pulang, Ustaz kita ngaji di Sidoarjo. Terus nanti kawan-kawan di di Madiun minta pengajian. Yang satu jalan. Iya satu jalur Ustaz. Satu jalan, sudah satu jalur jalan. Kalau belok-belok enggak. Oh ternyata tak. Kan satu jalur kan tak belok-belok. Ya kan? Anak kalau belok-belok tak mau anak. Ya kalau satu jalur kan bisa. Kalau belok-belok aja kan tak satu jalur. Jadi ada pengajian, alhamdulillah cukup senang. Sebab pertama anak yang ini nih ada menantu saya ngasih tahu, Abi ada kawan di Madiun minta Abi ngisi masjid ini. Masjid mana? Di share grup apa? Nurul apa? Samsul Huda. Anak share lagi ke grup. Ustaz Taufik bilang, Ustaz itu tempat ana Ustaz, tempat antum. Iya. Nanti diatur aja. Ya, tapi tak ada jadwal. Sebab kita selalu mengaji itu bukan dengan ustaz, tapi dengan judul. Insya Allah kita ada taklim dengan judul. Berarti kan taklimnya dengan judul tuh, bukan dengan ustaz. Nah, makanya anak tak mau. Orang tuh ngajinya dengan judul, bukan dengan anak gitu. Sebenarnya tadi anak mau baring-baring aja di situ, karena tadi membawa acara baring ustaz. Kalau orang Riau kan baring tuh tidur-tiduran aja. Kita baring sama-sama, kita buat buka YouTube atau apa, kita dengar. Sebab kita kan baring ustaz. Antum baring, anak baring. Itu namanya baring ustaz. Ya, moga-moga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.